pembelajaran kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa, mulai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus ya anak-anak Ibu, hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran baru, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Karena kita udah belajar apa itu pengertian zakat, siapa yang masih ingat apa itu zakat? Mengeluarkan sebagian harta. Jadi zakat itu ialah membersihkan atau mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita masuk kepada macam-macam zakat dan orang yang berhak menerima zakat, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak Ibu bisa mengetahui apa saja macam-macam zakat. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Apa tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama apa? Macam-macam zakat. Yang kedua, siapa saja orang yang menerima zakat. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja macam-macam zakat. Nah, di sini anak-anak Ibu sudah nampak macam-macam zakat yang di papan tulis? Yang pertama yaitu zakat fitrah. Siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang kita keluarkan, yaitu beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, jadi zakat fitrah itu kapan kita keluarkan? Ketika kita Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini ada syaratnya, syarat wajibnya. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, zakat fitrah ini syaratnya yang pertama beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
Nah, orang yang beragama Islam ini baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua apa? Memiliki Jadi orang yang memiliki penghasilan yang cukup berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika seandainya dia untuk makan saja tidak cukup, jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang ketiga yaitu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, dia masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi, inilah syarat wajib zakat fitrah. Kalau tidak beragama Islam, tidak memiliki penghasilan yang cukup, tidak masih hidup, berarti dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Apakah anak-anak ibu sudah paham tentang zakat fitrah? Sudah. Apa tadi zakat fitrah? Nah, syarat wajibnya apa saja tadi? Nah, tentang zakat fitrah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk kepada yang kedua yaitu zakat mal. Nah, siapa yang tahu apa itu zakat mal? Nah, zakat mal itu adalah zakat harta yang yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jadi zakat mal ini adalah zakat harta. Nah, zakat mal ini juga mempunyai syarat wajib. Syarat wajib zakat mal yang pertama yaitu pemilik harta orang Islam. Jadi kita wajib mengeluarkan zakat mal jika kita orang Islam. Kalau orang yang tidak Islam berarti dia tidak ada mengeluarkan zakat mal. Yang kedua yaitu balik dan berakal. Anak-anak ibu tahu apa itu balik? Balik itu sudah sampai kepadanya tentang Islam. Yang berakal berarti orang yang gila wajib mengeluarkan zakat mal? Tidak. Yang ketiga yaitu jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada beberapa jenis harta zakat mal ini yang wajib untuk dizakati. Yang keempat yaitu mencapai 1 tahun. Harta yang kita miliki telah mencapai 1 tahun. Yang kelima yaitu milik sendiri. Nah, maksud milik sendiri ini apa? Anak-anak ibu tahu? Harta itu milik dia sendiri. Misalnya jika ada seseorang, misalnya ibu menyimpan uang ibu sama korin, jadi korin wajib mengeluarkan zakat mal? Tidak, karena itu punya harta ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang zakat mal? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu mau tanya, apa itu tadi zakat mal? Berapa syarat zakat mal? 5. Nah, lanjut yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ini ada berapa? 8. Yang pertama yaitu fakir. Orang yang pertama sekali kita cari untuk membayar zakat adalah orang yang fakir. Kalau tidak ada di dalam satu kampung itu orang yang fakir, baru kita cari orang yang miskin. Dia tidak memiliki harta dan tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Yang ketiga ada amil zakat. Amil zakat itu orang yang diamanahkan di dalam suatu kampung itu. Yang keempat adalah mu'alaf. Anak-anak ibu tahu apa itu mu'alaf? Tahu. Apa itu Orang yang orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, yang susah membayar hutang, dia tidak bisa untuk membayar hutangnya. Berarti kita boleh berzakat kepada orang yang berhutang. Yang keenam yaitu fisabilillah. Anak-anak ibu tahu apa itu fisabilillah? Orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yang dulu namanya itu yang berperang. Terus ada juga namanya orang yang menuntut ilmu ke luar negeri. Kita boleh
berzakat kepadanya. Yang ketujuh ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini yaitu orang yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Nah, anak-anak ibu sudah paham orang yang berhak menerima zakat? Apa saja tadi? Yang pertama, sampai di sini ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Tidak. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, berarti kita wajib untuk membayar zakat. Apa namanya? Zakat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Anak-anak ibu nampak yang sudah ibu tempelkan di papan tulis? Sudah. Ada untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tadi ibu sudah tanya dan ibu sudah jelaskan juga mengenai macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tadi katanya anak-anak ibu sudah paham semuanya kan? Sudah. Nah, di dalam kertas ini ada beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak ibu berkelompok saling bergantian untuk menjawab pertanyaan ini ke depan. Anak-anak ibu ngerti? Ngerti. Nanti silahkan jawab pertanyaan nomor 1. Jika tidak dapat nomor 1, lanjut nomor 2. Jika tidak dapat juga, lanjut bergantian sama temannya. Anak-anak ibu bisa? Bisa. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang maju dulu? Silahkan. Tidak ada suara. Bawa penanya. Nomor 1 dulu. Nomor 1 Gak tahu gak tuh. Lanjut. Kelompok 1, 2, 3. Udah? Bergantian ya. Sekarang lanjut. Lanjut, kelompok 1. Bisa Nabila? Kenzi, dapat?
Yang lain duduk, yang lain duduk. Yang lain duduk. Suaranya. Kelompok 2 udah. Kelompok 2 udah, kelompok 2 lanjut. Berarti kelompok 1 udah selesai ya? Saya kelompok 2, Bu. Ada yang bebas, Cik. Memang kirinya, Bu. Satu dari apa? Tadi ada yang ditanya. Udah, kelompok 3. Kaki dua lah kaki. Kelompok 2 udah. Kelompok 3. Waktunya 5 menit lagi. Lanjut. Udah, kelompok 3 udah selesai. Anak-anak ibu sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis. Nah, sekarang waktunya kita untuk periksa apakah jawaban anak-anak ibu betul semua atau ada yang salah. Yang pertama, mengeluarkan zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Yang pertama rukun Islamnya apa? Yang keempat. Jadi zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Kelompok 1 betul. Kelompok 2 betul. Kelompok 3 betul. Pertanyaan yang kedua. Kapan waktu untuk membayar zakat fitrah? Kapan waktu membayar zakat fitrah? Mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kelompok 1 betul. Kelompok 2 sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kapan waktu yang membayar zakat? Mulai dari awal Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri dimulai berarti setengah. Kelompok 3 sebelum sholat Idul Fitri berarti setengah. Yang ketiga, hukum mengeluarkan zakat adalah apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Berarti
Islam adalah salah satu dari apa yang Ibu jelaskan tadi, beragama Islam termasuk salah satu syarat wajib zakat. Berarti kelompok 1 betul. Kelompok 2 syarat wajib zakat betul. Kelompok 3 apa nih? Zakat. Bisa salah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Seseorang yang baru memeluk agama Islam disebut mu'alaf. Mu'alaf. Kelompok 1 betul. Kelompok 2 mu'alaf. B betul. Kelompok 3 mu'alaf betul. Jadi siapa pemenangnya di sini? Berapa betul kelompok 1? 6. Kelompok 2 berapa? 4,5. Kelompok 3 1, 2, 3,5. Siapa yang menang? Kelompok 3. Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi pemenangnya adalah kelompok 1. Tentang materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Siapa di sini yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang berani? Kalian bisa? Bisa. Siapa yang bisa? Elang, ya Elang. Wah, anak kelompok 1 pintar-pintar. Nah, dengarkan temannya menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan membayar zakat adalah yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah
berarti bertahan. Anak-anak ibu ngerti? Mundurnya berapa langkah? Nah, sekali. Kalau ibu bilang back berarti 2 kali. Dah. Bisa dimulai? Konsentrasi ya. Nah, 1, 2, 3. Go. Back. Go back. Rolling. Back. Go. Back. Rolling. Go. Back. Rolling. Dah. Apakah nenek ibu udah senang? Sekali lagi. Nah, lagi. Go. Back. Nah. Rolling. Go. Back. Dah. Silakan duduk kembali. Kita udah melakukan ice breaking supaya anak ibu tidak bosan. Apakah senang belajar hari ini? Dah, baiklah, ibu akan memberikan penguatan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, syarat wajib zakat fitrah tadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, dan selanjutnya zakat mal. Zakat mal apa tadi? Zakat harta. Syarat wajib zakat mal ada 5. Yang pertama, Berdiri harta orang Islam. yang kedua, Balik dan berhak. yang ketiga, Jenis harta yang wajib dizakati. yang keempat, Mencapai 1 tahun. yang kelima. Milik sendiri. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8. Yang pertama, yang kedua, nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu harus mengulang pembelajaran ini di rumah lagi supaya lebih paham. Karena kita harus mengetahui apa itu zakat, macam-macam zakat, karena zakat itu adalah wajib. Jadi ibu mohon kepada anak-anak ibu untuk mengulang pembelajarannya di rumah. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk tugasnya di rumah, silahkan anak-anak ibu kerjakan di dalam bukunya, yaitu halaman 40. Minggu depan dikumpul ke ibu ya, halaman 40 tugasnya. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita untuk minggu besok yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Silakan dibaca-baca di rumah untuk pembelajaran minggu besok. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa untuk pulang. Nah, semuanya siap? Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur.